Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi athaba 'anna al-hazan innahu ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kita bersyukur pada Allah yang senantiasa Allah memberikan kita beberapa kenikmatan. Disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada seluruh para pejuang agama waspadul hidayah telah memperjuangkan agama Allah ini, disyukuri alhamdulillah jazahumullahu khairan. Pada panjenengan semua mas-mas yang semangat dalam mencari ilmu ini, kami syukuri alhamdulillah jazakumullahu khairan. Amin. Jaga niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, mengharapkan rahmat Allah yaitu surga, terhindar dari siksaannya Allah yaitu neraka. Kita buka al-hadisnya, kita usulah sampai halaman 105 ya, 115 sampai doa ya. Kita lanjutkan dari doa di khutbah yang kedua ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, a'izza, semoga memuliakan Engkau, al-Islam, pada agama Islam, wal muslimina, dan orang-orang Islam, wa adilna, dan semoga menghinakan Engkau, asyirka, pada kesyirikan, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ya Allah, semoga Engkau memuliakan pada agama Islam serta orang-orang Islam, dan semoga Engkau menghinakan pada kesyirikan dan juga orang-orang yang syirik. Wa ahliki, dan semoga merusak Engkau Allah al-kafarata, pada orang-orang kufur, wansur, dan semoga menolong Engkau Allah. Kalau bacanya ya wansur, kalau diwasalkan wansuril. Dan semoga menolong Engkau Allah al-mukminina, pada orang-orang iman, wadammir, dan semoga merusak Engkau ad-dina, pada beberapa musuhnya agama, atau yang memusuhi agama Islam. Dan semoga Engkau merusak pada orang-orang kafir, dan semoga Engkau menolong pada orang-orang iman, dan semoga Engkau merusak pada orang-orang yang memusuhi agama, memusuhi pada agama Islam. Allahumma ya Allah, aminna, semoga memberi keamanan Engkau, semoga memberi keamanan Engkau, figurina, di rumah-rumah kami, atau bisa di desa-desa kami. Wa aslih, dan semoga memperbaiki Engkau Allah, wulata umurina, pada beberapa orang yang meramut perkara kami, yang meramut
perkara kami. Ya Allah, semoga Engkau memberi keamanan di rumah-rumah kami atau desa-desa kami, dan semoga Engkau memberi kebaikan kepada orang-orang yang meramut perkara kami, ya ulil amri, ya ulata umurina ini ulil amri atau pemerintah. Jadi negara ini supaya aman dan juga pengatur-pengaturnya itu adil. Waja'al, dan semoga menjadikan Engkau Allahumma ya Allah wilayah tanah pada wilayah kami, fiman di dalam orang khawfaka yang takut dia kepadamu, wattaqaka dan bertakwa dia kepadamu. Takut khawfaka ini lebih spesifiknya ke takut siksaan. Kalau wattaqo ini ya situ takutnya semakin mendekat pada Allah, semakin beribadah kepada Allah. Wattaba'a, dan mengeluarkan dia, saya ulangi, dan mengikutkan dia, bukan mengeluarkan, dan mengikutkan dia ridho kepada ridhomu. Terus ngato ridho birahmatika pada atau dengan rahmatmu ya arhamar rahimina, wahai penyayangnya, zat yang penyayang. Ya Allah, semoga Engkau menjadikan wilayah kami ini isinya ya orang-orang yang takut kepadamu, dan juga isinya orang-orang yang bertakwa kepadamu, dan juga orang tersebut mengikutkan rahmatmu pada keridhoanmu, wahai penyayangnya, zat yang penyayang atau pengasihnya, zat yang pengasih. Jadi waja'alillahumma wilayatana fiman khofaka, ini maksudnya isinya negara itu, isinya desa itu, isinya wilayah itu, bahkan isinya komplek, bahkan isinya keluarga itu isinya ya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut akan siksanya Allah, sehingga di daerah tersebut adanya kedamaian, ketenangan, ketentraman. Allahumma ya Allah, akim, semoga menetapkan Engkau alal jihadi, atas bendera jihad, benderanya jihad, alamal jihad ya, bukan alamal jihadi, atas benderanya jihad, maksudnya niat jihad. Ya Allah, semoga Engkau menetapkan pada diriku niat jihad, karena Nabi sudah bersabda bahwa orang itu harus memiliki niat untuk berjuang. Paling tidak di situ ya minimal seperti itu. Orang itu harus berjuang. Kalau nggak ada perjuangan, kalau nggak ada rintangan, paling tidak wis atine itu duwe krentek kanggo jihad. Nah, panjenengan di sini sudah pas bahwa panjenengan di sini mencari ilmu, mondok, nantinya menjadi seorang penyampai, mubaligh, ya tujuannya, keinginannya itu ya menyampaikan dan berjuang untuk melestarikan agamanya Allah ini. Itu termasuk niat jihad seperti itu. Waqomah, dan semoga merusak Engkau ahla syirki, atas ahli syirik, wal fasadi, dan ahli kerusakan, wal inadi, dan ahli menentang.
ahli kerusakan dan ahli menentang. Dan semoga engkau merusak pada ahli syirik atau orang yang syirik, ahli kerusakan orang-orang yang sering berbuat kerusakan, dan ahli menentang orang-orang yang sering menentang, entah menentang perintahnya Allah, terus di situ juga menentang pada perintahnya Nabi ataupun ya perintahnya ulil amri. Wangsyurna, tolong sunnah. Wangsyur, dan semoga membentangkan engkau rahmataka, pada rahmatmu, rahmat kasih sayangnya, alal ibadi, atas beberapa hamba. Ya Allah, semoga engkau membentangkan kasih sayangmu terhadap tiap-tiap hamba atau beberapa hamba. Artinya semua hambanya Allah, entah di situ orang iman maupun orang kafir, diberi rahmat oleh Allah. Bahkan orang kafir pun ya diberi rahmat, karena sifat Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya man, wahai zat. Man ini kan maknanya orang, kalau Allah maknanya ya zat. Ya man, wahai zat, lahu baginya zat, opo ad-dunya, dunia, wal akhiratu, dan akhirat, wa ilaihi, dan kepada zat, al-ma'adu, tempat kembali. Dan semoga engkau membentangkan pada rahmatmu atas beberapa hambamu, wahai zat yang memiliki dunia dan akhirat, yang mana mereka hamba akan kembali kepada zat, kepada Allah. Ya man lahu dunya wal akhirah, ini ya Allah yang memiliki dunia dan akhirat, maksudnya seperti itu. Allahumma ya Allah, ighfir, semoga mengampuni engkau, lil muslimina, pada orang-orang Islam laki-laki, wal muslimati, dan orang-orang Islam perempuan, wal mukminina, dan orang-orang Islam orang-orang iman laki-laki, wal mukminati, dan orang-orang iman perempuan. Gampang ya, lurus. Al ahyai, orang-orang yang hidup, minhum, dari mereka, wal amwati, dan orang-orang yang mati. Ya Allah, semoga engkau mengampuni pada orang-orang Islam laki-laki dan orang Islam perempuan, dan juga kepada orang-orang iman laki-laki dan orang-orang iman perempuan, mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah mati. Semoga engkau mengampuni dosa-dosa mereka. Nah, ini boleh mendoakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal. Tapi jangan kok orang yang sudah meninggal itu dipakai untuk apa? Perantara, mausul, untuk perantara doa kepada Allah. Contohnya apa? Contohnya ya doa di kuburan. Nah, doa di kuburan maksudnya kalau doa mendoakan yang sudah mati agar diampuni itu nggak apa-apa, asalkan syaratnya orang yang sudah mati itu orang Islam dan orang iman. Tapi kalau bukan orang Islam, orang iman, ya tidak boleh dimintakan ampunan. Apalagi di situ orang ini dianggap orang yang dulunya wah, sakti, mandaguna, atau di situ apa ya? Dulu ini adalah syekh. Nah, syekh ulama, terus di situ kita berdoa, Mbah Yai, amal soleh, kok amal soleh, semati kok amal soleh, doaku sampaikan kepada Allah. Nah, nggak boleh seperti itu. Menjadikan orang yang sudah mati sebagai mausul, boleh masuk bid'ah. Allahumma ya Allah, nawwir, semoga memberi cahaya engkau, ala ahli kuburi, atas ahli kubur, kuburahum, pada beberapa kuburannya mereka, waghfir, dan semoga mengampuni engkau,
lil ahya'i pada orang-orang yang hidup, wa yasir dan semoga memudahkan engkau, lahum pada mereka, umurahum pada beberapa perkaranya mereka, pada beberapa perkaranya mereka. Ya Allah, semoga engkau memberi cahaya kepada ahli kubur. Ahli kubur ya, yang sudah mati itu, yang berada di dalam kubur, pada beberapa kuburannya mereka, pada beberapa kuburannya mereka. Dan semoga engkau mengampuni pada dosa-dosanya orang yang masih hidup, dan semoga engkau memudahkan perkara-perkara mereka yang masih hidup, agar di dunianya, agar semasa hidupnya bisa manfaat, masih menjumpai hidayah sampai matinya, termasuk wa yasir lahum umurahum. Allahumma ya Allah, tub, semoga menerima taubat engkau, semoga menerima taubat engkau, ibina, atas orang-orang yang bertaubat, atas orang-orang yang bertaubat. Waghfir, dan semoga mengampuni engkau, dan semoga mengampuni engkau dzunubal mudnibina, pada beberapa dosanya orang-orang yang memiliki dosa atau orang-orang yang berdosa. Ya Allah, semoga engkau menerima taubatnya orang-orang yang bertaubat, dan semoga engkau mengampuni, pada dosa-dosanya orang-orang yang berdosa. Waqadid taini, waqadid, dan semoga menyauri engkau Allah. Menyauri apa ya? Bukan jawab. Nyaur, membayar. Membayarkan engkau Allah adaina pada hutang. Nyaur utang, menggantikan ya boleh, maknanya waqati atau membayar juga boleh. Anil madinina, dari orang-orang yang memiliki hutang. Ojo bayar nulis, orang-orang yang memiliki washfi, dan semoga memberi kewarasan engkau, dan semoga memberi kewarasan engkau mardul muslimina, pada orang-orang sakitnya orang-orang Islam, pada orang-orang sakitnya orang-orang Islam, pada sakitnya orang-orang Islam, pada sakitnya orang-orang yang depannya tadi hapus saja nggak apa-apa. Pada sakitnya orang-orang Islam. Jadi, dan semoga engkau membayarkan atau menggantikan hutangnya orang-orang yang memiliki hutang, karena keberatan hutang itu ya membuat tanggungan di akhirat. Bahkan zaman dulu, zamannya Nabi sebelum Islam jaya, Nabi bersabda,
Kalau Nabi ya, bukan bersabda. Nabi itu tidak mau mensolati orang atau sahabat yang masih memiliki hutang. Dan semoga engkau memberi kewarasan pada orang-orang Islam yang sedang sakit. Ini didoakan juga oleh khotib, oleh orang yang khotbah atau imam. Waktu dan semoga menulis engkau as-sihhata pada kesehatan, wal afiyata dan kewarasan, wassalamata dan keselamatan, lana kepada kami, wali kafatil muslimina dan bagi seluruhnya orang-orang Islam, fi barika di dalam daratanmu, wa bahrika dan di lautanmu, ajma'ina kesemuanya. Ya Allah, semoga Engkau memberi kewarasan pada orang-orang yang sedang sakit, orang-orang Islam yang sedang sakit, dan semoga Engkau menulis kesehatan untuk mereka dan juga kewarasan dan juga keselamatan kepada kami dan juga kesemuanya orang-orang Islam di daratan maupun di lautan semuanya. Allahumma ya Allah, idfa, semoga menolak engkau anna, jauh dari kami, al-ghalaa, pada paceklik seperti saat ini ya, itu sudah terjadi paceklik, wabah corona, wal wabah dan wabah penyakit. Kalau paceklik itu ekonominya, kalau wabah ini ya keadaannya. Wariba dan riba, wazina dan zina, wazalazila dan gonjang ganjing. Gonjang ganjing ini bukan hanya buminya kok gonjang menora, tapi gonjang ganjing ini dunia ini seakan-akan tidak aman. Wal mihani dan beberapa ujian, wasu'al fitani dan jeleknya kerusakan. Zaman rusak, zaman itu sudah rusak. Wasu'al fitani, ya zaman fitnah, benar-benar zaman kerusakan. Ma apa-apa, doharo yang tampak apa-apa, minha dari kerusakan, wama dan apa-apa, bakona yang samar apa ma, an baladina, jauh dari negara kami, jauh dari negara kami. Hada yang ini, khosotan, keadaan khusus, wa ansairi biladil muslimina, dan jauh dari seluruh negaranya orang-orang Islam, amatan yang umum, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhannya seluruh alam, atau wahai Tuhannya alam semesta. Ya Allah, semoga Engkau menolak paceklik, wabah penyakit, riba, zina, gonjang ganjing, pujian-pujian yang menyebabkan kerusakan dan juga jeleknya kerusakan, entah yang tampak maupun yang samar. Semoga Engkau menjauhkan dari kami dan juga dari negara kami yang ini, khusus untuk yang ini, dan jauh dari seluruh negaranya orang-orang Islam pada umumnya, wahai Tuhannya alam semesta. Nah, inilah bisa kita amalkan saat kondisi seperti ini, wabah paceklik, penyakit corona ini ya.
Karena juga ya seumpama ya, saya itu khawatir sebenarnya karena bisa jadi paceklik atau wabah corona ini 7 tahun seperti halnya zamannya Nabi Yusuf. Karena salah satu tandanya kiamat itu muncul kembali paceklik atau wabah seperti halnya pacekliknya zaman Nabi Yusuf. Zaman Nabi Muhammad sudah terjadi. Nah ini terjadi lagi kemungkinan karena corona ini sudah berumur setahun lebih. Nak cara bayi ngono kae ya sing jenengi virus corona mungkin bayinya namanya. Ngono saya kan wis iso mlaku kudune. Maka dari itu ya kita di sini was-was. Kita introspeksi diri. Kita sudah pas atau belum? Ya, kita sudah pas atau belum dalam beramal? Kita sudah cukup belum amal kita untuk menghadap pada Allah? Indikas kiamat rek. Nah, piye? Karena tanda-tandanya sudah banyak yang terjadi. Rabbana wahai Tuhan kami, atina semoga memberi Engkau kepada kami fit dunia di dunia hasanatan pada kebaikan wa fil akhirati dan di akhirat hasanatan pada kebaikan. Maksudnya ya, semoga Engkau memberi kebaikan di akhirat. Wa qina dan semoga menjaga Engkau kepada kami adzaban nari dari siksa neraka atau pada siksa neraka. Ya Allah, semoga Engkau memberi kebaikan kepada kami di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia itu ya kita bisa berbuat baik, juga bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dunia. Bukan kebaikan di dunia itu cuma dikasih harta yang banyak. Orang ngono. Yang dimaksud kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita di dunia ini. Seperti itu yang dimaksud kebaikan di dunia. Hak-haknya orang lain, orang miskin kita harusnya membantu, orang yang fakir kita harusnya sedekah, zakat. Nah, kewajiban-kewajiban seperti itu harus dikerjakan. Bukannya kebaikan di dunia kaya raya orang ngono, hidupnya tentram, istrinya cantik orang ngono. Ya. Dan juga di akhirat ya, yaitu dia selamat dari neraka dan masuk surga. Dan semoga Engkau menjaga kami dari siksa neraka. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Innallaha sesungguhnya Allah iku ya'muru, perintah siapa Allah? Bil 'adli dengan adil. Perintah supaya hambanya itu berbuat adil. Wal ihsani dan berbuat baik. Berbuat baik kepada sesama manusia ataupun berbuat baik kepada Allah dengan cara kita ya beribadah sesuai dengan syariat. Wa ita'i dan menunaikan, atau saya ulangi, wa ita'i dan mendatangkan dzil qurba pada yang memiliki kerabat. Mendatangkan kerabat. Wa yanha dan mencegah siapa Allah, melarang siapa Allah, sama anil fahsya'i dari kejelekan, wal mungkari dan kemungkaran, wal bagyi dan kedurhakaan, lacut. Ya'idukum telah nasihat siapa Allah atau wasiat siapa Allah kepada kalian, tujuannya la'alakum agar kalian
Iku tanda karuna mengambil peringatan kalian, mengambil peringatan kalian. Wahai hamba-hambanya Allah, sesungguhnya Allah itu telah perintah kepada kalian untuk berbuat adil dan juga berbuat kebaikan, dan juga mendatangkan pada kerabat, yaitu sambung famili, silaturahim. Wa itadzil qurba ini maksudnya ya silaturahim. Dan Allah juga melarang kalian dari berbuat kejelekan, berbuat kemungkaran, dan berbuat kedurhakaan. Allah telah menasihati kalian agar kalian mengambil peringatan. Wa aufu dan menetapilah kalian bi ahdillahi dengan janjinya Allah. Ida ahadtum ketika telah berjanji kalian. Kalau janji sanggup untuk menetapi amanahnya Allah, ya segera kerjakan. Karena kita sudah dijanji, kita juga sudah berjanji kepada Allah untuk sanggup beribadah, yaitu ketika di alam ruh. Kita nggak sadar alam ruh. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula, seperti halnya di surat Al-Ahzab ayat 70 itu, 70 atau 75 itu. Di situ Allah sudah memberi amanat kepada makhluk Allah yang besar, yaitu langit. Hei langit, kamu mau enggak ku beri amanat, menawarkan amanat. Allah menawarkan amanat pada langit. Mau enggak ku beri amanat, ku tawarkan amanat. Kalau kalian mau, maka kalian kalau bisa menetapi akan mendapatkan surga. Tapi kalau tidak bisa menetapi, maka kalian akan diancam neraka. Akhirnya apa? Langit menjawab, saya belum sanggup ya Allah, karena ancamanmu itu besar sekali. Lalu makhluk Allah selanjutnya yang besar, yaitu bumi. Bumi, kamu mau enggak ku beri amanat, ku tawarkan amanat. Kalau kamu sanggup, kamu bisa menetapi amanat ini, kamu akan masuk surga. Dan kalau tidak bisa menetapi amanat ini, kamu akan diancam masuk neraka. Jawaban bumi sama seperti halnya jawaban langit, belum sanggup. Kemudian apa? Ditawarkan kepada makhluk Allah yang masih besar, yaitu gunung-gunung, wal jibal. Di situ sama, Allah menawarkan seperti halnya ditawarkan kepada langit dan bumi. Jawabannya juga apa? Sama. Dan Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang semisalnya, maksudnya yang masih besar-besar. Jawabannya apa? Sama. Tidak bisa atau belum bisa menerima amanat karena ancamannya itu besar sekali. Tapi manusia yang di situ tidak ditawari, itik-itik, ya Allah saya mau. Nah, ngerti ngono, teko-teko wis. Kita nggak sadar seperti itu. Saya sanggup ya Allah menerima amanatmu, yaitu beribadah. Karena apa? Manusia itu pengennya hal-hal yang enak saja, melihatnya hal-hal yang menyenangkan saja, yaitu surga. Mereka tidak melihat pada ancamannya. Nah, maka dari itu sifatnya manusia dari alam ruh sini sudah seperti itu, lihatnya senang saja, tidak melihat yang jelek atau akibatnya. Dan itulah Allah menyebut innahu kana zaluman jahula. Manusia itu sifatnya menganiaya lagi goblok. Ya, manusia seperti itu dikatakan oleh Allah. Bodoh atau goblok ya, rapopo. Nah, itulah manusia karena tidak melihat pada ancamannya kalau tidak bisa menetapi amanat. Maka dari itu kita berdoa supaya kita tetap bisa menetapi janji kita kepada Allah, yaitu menetapi amanah. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Wala tanqudu, dan jangan merusak kalian, dan janganlah merusak kalian al-aimana pada sumpah ba'da tauqidiha, setelah kuatnya sumpah. Dan kalian janganlah merusak pada sumpah
yang sudah dikuatkan, sumpah yang sudah dikuatkan. Ya, insya Allah saya nanti akan berangkat sholat subuh contohnya. Ketika dioprak-oprak, ayo mas, ndang mangkat sholat subuh. Nggih pak. Tapi kok malah nggak berangkat, nggak gitu orang ke angge turun, 12 turun. Enek ada? Ya sebagian ada seperti itu, entah laki-laki maupun perempuan. Ada perempuan seperti itu? Enggak salah ya. Ya di situ ya biasa manusia semuanya seperti itu, dimaklumi. Tapi ya jangan terus-terusan seperti itu. Jadi kebiasaan. Dimau. Wa qad ja'altum, dan sungguh menjadikan kalian Allah pada Allah alaikum atas kalian kafilan, zat yang menanggung. Sebab innallaha, sesungguhnya Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa taf'aluna, yang mengerjakan kalian. Gitu. Kalau ini silakan ditulis keterangannya karena mulak-malik ini ya. Dan kalian telah menjadikan Allah zat yang menanggung terhadap kalian. Zat yang menanggung terhadap kalian. Walaupun manusia itu seorang profesional, seorang ahli dalam bidangnya, tetapi kalau di situ ada kesalahan, ada musibah, pasti dia pasrah kepada Allah. Misalnya baru-baru ini terjadi pesawat jatuh, Sriwijaya Air jatuh di Kepulauan Seribu. Ketika itu ya setelah terbang dia udah profesional, tapi ketika di situ jatuh, siapa yang nanggung kita? Siapa yang menanggung keselamatan kita? Apakah pilot? Enggak, mesti Allah. Sama ketika sekarang banjir di Kalimantan Selatan yang terkenal dengan kota 1000 sungai. Ya banjir tenan. Kota 1000 sungai ya banjir tenan di sana. Terus akhirnya apa? Mereka yang minta Allah, minta tolong pada Allah. Karena apa? Allah yang bisa menanggung pada mereka. Seperti halnya kemarin sudah dijelaskan di daerah Jawa Barat terjadi longsor, ya, longsor, banjir terus longsor. Ketika datang longsor itu dan banjir itu, malah ada yang azan, ya, azan, Allahu Akbar, ya, musibah malah azan. Wadkuru, sesungguhnya Allah itu mengetahui pada sesuatu yang kalian kerjakan, apapun Allah tahu. Maka kita harus jadikan Allah itu zat yang menanggung. Wadkuru, dan ingatlah kalian Allah kepada Allah al-azimah, yang maha agung. Yadkurkum, maka akan ingat siapa Allah kum, kepada kalian. Washkuru, dan bersyukurlah kalian Allah pada Allah alani ambihi, atas beberapa nikmatnya Allah. Yazidukum, maka akan menambah siapa Allah kum, kepada kalian. Dan kalian ingatlah kepada Allah yang maha agung, maka Allah akan ingat kepada kalian. Dalam situasi apapun kita supaya ingat pada Allah. Jangan ingatnya ketika mendapat musibah saja.
Kalau tidak musibah keadaan aman tentram ngono wis malah berbuat maksiat, keliru. Dan kalian bersyukurlah kepada Allah atas nikmat-nikmatnya kepada kalian. Maka Allah akan menambahkan nikmatnya pada kalian. Ya, disyukuri agar Allah menambah nikmat. Wala dzikrullah, dan niscaya ingatnya Allah, dan niscaya ingatnya Allah itu akbar, lebih besar. Allah ingat kepada kita itu lebih besar daripada kita ingat kepada Allah. Buktinya apa? Seumpama kita tidak ingat pada Allah, ya wes keadaan kita enggak ibadah. Tapi kalau Allah enggak ingat, piye? Menungso ki rusak. Menungso itu ya, manusia itu akan tenggelam, akan rusak, enggak bisa. Wallahu ta'ala Allah, adapun Allah iku ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa tasna'una yang mengerjakan kalian. Dan Allah itu mengetahui pada sesuatu yang kalian kerjakan. Inilah khutbah yang kedua dari hari Jumat atau saat Jumatan. Ngantuk? Ngantuk lah? Iya ini Mas Rido. Ngantuk. Ayo semuanya Mas Le berdiri, gerak. Laki-laki menghadap utara, perempuan menghadap selatan. Monggo Masnya, Mbaknya sudah berdiri. Ayo berdiri. Tangan di atas, ongkek ke kanan, keretap, ongkek ke kiri, keretap. Mas Widin, awatnya, perutnya dikondisikan. Pegang pundak temannya, dipijeti. Mulai dari kepalanya, kepala, jadi jamban, pelipis, telinga, leher, pundak, lengan, punggung, pinggang. Gantian yang belakang dan yang depan, yang belakang pindah ke depan, yang depan pindah ke belakang. Dari kepala, requestnya sing penak. Turun ke pelipis, turun ke telinga, turun ke leher, turun ke pundak, ayo, ke lengan, punggung. Itu dipencet-pencet tok ini. Pinggang, cukup. Jazakumullahu khairan. Amin. Yang masih ngantuk perahu-perahu. Inter Milan lawan Juventus, menang Inter Milan.
Barcelona yo kalah. MU tergeser dari puncak klasemen. Jadi tingkat pertama adalah Leicester City. Liverpool peringkat 5, 4 apa 5 itu. Kalah lah. Madrid masih peringkat 2. Peringkat pertama Atletico Madrid. Nah, sekarang kita lanjutkan MC-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholat tasbih, babnya sholat tasbih. Sholat tasbih. Haddatsana Abdurrahman ibn Bishr ibn al-Hakam an-Naisaburi. Haddatsana, sana ini dari kepanjangan haddatsana, sama artinya bercerita kepada kami, ya. Kepanjangan dari haddatsana Musa ibnu Abdul Aziz, sana maksudnya haddatsana Hakam ibnu Abban an Ikrimah an ibni Abbas anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda siapa? Rasul lil Abbas ibni Abdul Muthalib, kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Ya Abbas, wahai Abbas, ya Ammah, wahai paman. Maksudnya ya Pakde, oh ya Pakle, Om. Ammah ini ya tanda sukun ya. Ammahu itu ganti tanda sukun. Ya Ammah, wahai paman. Lek. Ala uktika, adakah tidak memberi aku kepadamu, maksudnya maukah ku beri? Pakde, Pakle, gelem enggak? Mau enggak? Urun boten Pak. Ala nahuka, adakah tidak memberi petunjuk aku kepadamu, maksudnya maukah ku beri petunjuk? Maukah ku beri petunjuk? Ala ahbuka, adakah tidak memberi kesenangan aku kepadamu, maksudnya maukah ku beri kesenangan? Maukah ku beri kesenangan? Ala af'aluka, adakah tidak mengerjakan aku? Adakah tidak mengerjakan aku bika denganmu? Maksudnya maukah engkau mengerjakan? Maukah engkau mengerjakan asra khisali, pada 10 beberapa perkara. Pakde, Pakle, sampai panjenengan purun enggak tak paringi, tak wenehi petunjuk, tak wenehi kesenangan, tak wenehi tindakan, yaitu 10 perkara. Yaitu ida anta, ketika engkau paman, fa'alta, mengerjakan engkau, zalika, pada demikian itu 10 perkara, ghafara, maka mengampuni sapa Allah laka, kepadamu, zambaka, pada dosamu. Awalahu, awalnya dosa. Yang pertama, dosa yang awal. Yang kedua, wa akhirahu, dan akhirnya dosa.
Tiga, qadimahu, dahulunya dosa. Keempat, wahadisahu, barunya dosa. Kelima, khoto'ahu, luputnya dosa. Apa luput? Dosa yang tidak sengaja. Dosa yang tidak sengaja. Seperti halnya Mas Marse ning kono pas mlaku ana mbak-mbake lewat. Lah, di situ kadang mau nggak mau ya mata itu otomatis melihat pada mbak-mbaknya yang lewat. Tapi nak di siul ya bukan otomatis lagi. Yang ke-7 ke-6 ya, wa'amadahu, dan sengajanya dosa-dosa yang disengaja. Ya kayak mau curi-curi itu untuk lewat. 7, sogirohu, celakanya. Oh sayang lagi, sogirohu, kecilnya dosa. 8, wakabirohu, besarnya dosa besar. 9, sirrohu, samarnya dosa. 10, wa'alaniyatahu, dan tampaknya dosa. Itu semua astaghfisolin 10 perkara. Titik keterangannya dulu. Sesungguhnya Nabi bersabda kepada Abbas bin Abdul Muthalib, pamannya, wahai paman Abbas, Pak Lek, maukah ku beri, maukah ku tunjukkan, maukah ku beri kesenangan, maukah engkau mengerjakan pada 10 perkara, yang mana ketika engkau mengerjakan pada demikian itu, maka Allah akan mengampuni 1, dosamu yang awal dan dosamu yang akhir, dan dosa yang dulu dan dosa yang baru saja dikerjakan, dan dosa yang tidak disengaja atau dosa yang luput, dan dosa yang disengaja, dan dosa yang kecil, dan dosa yang besar, dan dosa yang samar, dan juga dosa yang tampak. Semua itu adalah 10 perkara. 10 perkara dosa yang Allah ampunkan, yang Allah memberi ampunan kalau mau mengerjakan pada hal ini. Kalau mau mengerjakan pada hal ini, caranya antusonia atau prakteknya antusonia. Apabila sholat engkau paman, atau bahwa sholat engkau paman, arba'a raka'atin, 4 beberapa rakaat, taqra'u, membaca engkau paman, fi kulli raka'atin, di setiap rakaat, Fatihatul Kitabi, pada surat Al-Fatihah. Fatihah kitab, pembuka kitab atau surat Al-Fatihah. Wa suratan, dan
surat wa suratan dan surat bebas bisa mau yang apa aja. Faida farokta, maka ketika telah selesai engkau paman minal qiraati dari bacaan surat fi awali rokaatin, di awalnya rakaat pertama ini. Wa anta, dan sedangkan engkau paman iku qaimah, orang yang berdiri. Kulta, berdoalah atau mengucapkanlah engkau subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsa asrota marotan 15 kali. Khamsa itu 5, asrota ini 10, marotan ulangan, maksudnya ya 15 kali ulangan. Subhana, maha suci Allah. Dan lagi subhanallah, maha suci Allah. Walhamdu, segala puji lillahi bagi Allah. Wa la ilaha, dan tidak ada sesembahan yang benar disembah illa kecuali Allah. Wallahu, adapun Allah iku akbar, maha besar. Dibaca 15 kali. Yaitu caranya engkau sholat 4 rakaat. Engkau sholat 4 rakaat. Lalu di setiap rakaat, bacalah surat Al-Fatihah dan surat lain. Ini bebas. Lalu ketika selesai membaca surat di rakaat pertama dan engkau keadaan berdiri, maka berdoalah subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca 15 kali. Sumatarka, kemudian rukuklah engkau. Fatakuluha, lalu membacalah engkau paman duha pada kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa anta, dan engkau paman iku rakiun, orang yang rukuk, dibaca asyron 10 kali. Kemudian ketika engkau sedang rukuk, maka membacalah kalimat tasbih tersebut 10 kali. Maksudnya ya dibaca setelah doa rukuk dulu, subhana rabbiyal azim, lalu baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kalau yang tadi 15, kalau yang ini 10 kali. Sumatarfa, kemudian mengangkatlah engkau paman roksaka, pada kepalamu, minar ruku'i, dari ruku', ya iktidal maksudnya, iktidal. Fatakuluha, maka berdoalah atau mengucapkanlah engkau paman, atau membacalah engkau paman pada kalimat tasbih asron 10 kali. Kemudian ketika engkau keadaan iktidal,
mengangkatkan kepala, maksudnya keadaan i'tidal, maka bacalah kalimat tersebut, kalimat tasbih 10 kali. Ya, prakteknya setelah membaca ya Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamda, terus keadaannya tetap berdiri tegak, tangannya di bawah, ora stagap ya. Tangan di bawah, terus dibaca kalimat tasbihnya 10 kali. Sumatarfa, kemudian kok dia? Iya benar ya. Sumatarfa. Oh, sumatahwi, kemudian condonglah kamu paman, maksudnya turunlah kamu paman, sajidan, keadaan orang yang sujud, fataquluha, lalu berdoalah atau lalu membacalah engkau paman pada kalimat tasbih. Wa anta, dan engkau paman iku sajidun, orang yang sujud. Dibaca asron 10 kali koma. Lalu engkau turunlah dengan keadaan orang yang sujud. Lalu bacalah kalimat tasbih tersebut 10 kali. Ya, maksudnya sehabis doa sujud dulu, baru membaca tasbih. Summa tarfa, kemudian mengangkatlah engkau paman roksaka, pada kepalamu, minas sujud, dari sujud. Artinya ya, duduk di antara dua sujud. Fataquluha, lalu membacalah engkau paman pada kalimat tasbih asron 10 kali. Fataquluha asron ini sama ya, sama sebelumnya. Lalu engkau paman mengangkatlah pada kepalamu dari sujud. Maksudnya duduk di antara dua sujud. Lalu bacalah kalimat tasbih 10 kali. Sumatas judu, kemudian sujudlah engkau paman. Fataquluha, sujudlah, lahnya hilangkan saja ya. Kemudian sujud engkau paman. Fataquluha, lalu membacalah engkau paman pada kalimat tasbih asron 10 kali. Kemudian engkau sujud, lalu membaca kalimat tasbih 10 kali. Suma tarfa, kemudian mengangkatlah engkau roksaka, pada kepalamu paman. Fataquluha, lalu membacalah engkau paman pada kalimat tasbih asron 10 kali. Nah, ini dalam keadaan duduk ya, seperti halnya duduk di antara dua sujud, atau namanya adalah duduk iftiros. Tahu ya, duduk iftiros, duduk istirahat. Seperti halnya kemarin saya terangkan, duduk istirahat, iftiros. Kemudian setelah sujud, dirimu mengangkatlah kepalamu, lalu membaca kalimat tasbih 10 kali. Prakteknya setelah sujud itu tidak langsung berdiri, tapi harus duduk dulu ya, namanya duduk
iftiros atau duduk istirahat. Ini langsung baca kalimat tasbih, tidak usah sebelumnya baca doa lain, langsung saja tasbih. Fadzalika maka demikian itu kalimat tasbih jumlahnya khamsun wa sab'una 75 fi kulli rakaatin di setiap rakaat. Berarti 75 dikali 4 rakaat menjadi 75 kali 4 sama dengan berapa? 300 pas. Nah, 300. Akeh. Akeh. Sing respon jawab, wis pokoke akeh. Kaya aku ya respon jawab. Sing sekolah sampean suwe ra sekolah. Taf'alu. Saya ulangi ya, koma titik di situ dulu. Demikian itulah kalimat tasbih, totalnya di setiap rakaat adalah 75 dikali 4 rakaat berarti ya 300. Taf'alu mengerjakan engkau, zalika pada demikian itu mengerjakan engkau paman, zalika pada demikian itu fi arba'i di dalam, saya ulangi, fi arba'i rakaatin di dalam 4 rakaat. Ini statokta jika mampu engkau paman antusolliyaha bahwa sholat engkau pada sholat tasbih, bahwa sholat engkau atau paman pada sholat tasbih fi kulli yaumin di setiap hari marrotan 1 kali. Yo fa'al maka mengerjakanlah engkau. Demikian itu yang engkau kerjakan totalnya atau jumlahnya 4 rakaat. Apabila engkau mampu mengerjakan pada sholat tasbih itu setiap hari 1 kali, maka kerjakanlah. Ya wis, monggo. Kalau mampu sehari sekali ya monggo. Fa in lam taf'al maka jika tidak mengerjakan engkau paman, maksudnya tidak mampu sehari sekali, yo fa kulli jum'atin maka di setiap Jumat marrotan 1 kali. Ini jangan salah pengertian, bukan di tiap hari Jumat, di tiap Jumatan, bukan sebelum Jumatan itu sholat tasbih. Maksudnya seminggu sekali. Kalau nggak mampu sehari sekali, ya seminggu sekali. Lalu apabila dirimu tidak mampu mengerjakan sehari sekali, maka kerjakanlah seminggu sekali. Dan ini di situ tidak boleh mengkhususkan pada hari Jumat. Ya, ini ya. Atau mengkhususkan pada malam Jumat saja. Boleh hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, boleh dikerjakan salah satu hari itu. Kita tidak boleh mengkhususkan 1 hari itu saja.
Ya, nggak boleh. Karena semua hari itu sama. Aku ingin mencari keutamaan dikerjakan, tidak boleh mengkhususkan pada hari. Ingat ya. Tapi seumpama longgarnya itu pas malam Jumat, pas sebelum Jumatan, ya silahkan. Jadi ini selama longgarnya ya, selonggarnya, bukan harus hari Jumat, bukan harus malam Jumat. Ingat catatannya itu. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mampu mengerjakan engkau aman, yo fa fi kulli syahrin, maka di setiap bulan, marwatan sekali. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mampu mengerjakan engkau paman, tidak mampu mengerjakan sebulan sekali, yo fa fi kulli sanatin, di setiap tahun 1 kali. Fa'ilam taf'al, maka jika tidak mampu engkau paman, tidak mampu setahun sekali, yo fa fi umrika, maka di dalam umurmu maratan sekali. Seumur hidup paling enggak sudah pernah mengerjakan. Karena setelah kita kaji ya kita amalkan. Paling tidak sunnah itu dikerjakan ya sekali. Maka jika dirimu tidak mampu seminggu sekali, maka ya sebulan sekali. Lalu jika tidak bisa sebulan sekali, maka ya setahun sekali. Lalu jika tidak bisa setahun sekali, maka ya seumur hidup sekali. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Sekarang kita mempraktekkan amal soleh. Yang ngantuk ngacung. Ngantuk. Amal soleh Mas Jarir, maju dipraktekkan. Dan amal soleh 2 orang 3 orang memindahkan mejanya, ya dipindahkan. Ya, pindahkan. Pinggirkan. Ya, 2 orang. Kita taruh sini dulu. Pindahkan dulu. Ya. Ayo, Mas Jarir, maju. Madhabnya ke sana aja. Anggap sana di kiblat. Ya, rakaat pertama baca takbiratul ihram dan doa iftitah. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. Tawud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu membaca tasbih. Subhanallah. Subhanallah.
walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Surah apa? Piye? Ya. Subhanallah. La ilaha illallah. Iya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? Berapa? 15 kali. Ya. Langsung takbir. Allahu akbar. Doa takbir mana? Ruku. Allah. Baca doa ruku. Baca tasbih. Subhanallah. Berapa kali? 11. 10 kali. Tiga. Terus baca tasbih. Tangannya rasa ting manuk. Di bawah. Sini. Wala. Berapa kali? 10 kali tasbihnya. Tapi kalau prakteknya jangan 10 kali terus langsung dibaca. Lalu sujud. Baca doa tasbih. Doa tasbih. Doa sujud ya tasbih sama. Baca kalimat tasbih. Subhanallah. Iya. Wala ilaha illallah. Berapa kali? 10. Ayo, sekarang duduk di antara dua sujud. Kalimat tasbih. Alhamdulillah. Wala ilaha. Berapa kali? 10. Lalu sujud lagi. Tangannya enggak usah, jarinya enggak usah gini ya. Diam aja ya. Sujud. Allahu akbar. Doa sujud. Lalu doa kalimat tasbih. Alhamdulillah. Wala ilaha. Berapa kali? 10. Nah, sekarang setelahnya. Habis sujud yang kedua harusnya duduk dulu, membaca kalimat tasbih, tangannya merasa nyatung. Nah, gini namanya duduk ikhtiros atau duduk istirahat. 10 kali membaca kalimat tasbih. Nah, ini yang banyak kelupaan di saat sholat tasbih. Langsung dari sujud langsung berdiri. Harusnya sujud yang kedua langsung duduk dulu. Lalu setelah selesai membaca kalimat tasbih baru berdiri. Ayo ngadeg. Allahu Akbar. Nah, ini sudah ke rakaat yang kedua, bacanya sama seperti tadi. Ya, sampai 4 silahkan kembali dulu. Sampai dikerjakan 4 rakaat. Yang perempuan nggak usah ngaco, pengen maju. Pak, aku pengen maju. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paling manfaat dan barokah. Sekian dari kami, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullah.